Pada suatu hari, di mana sang mentari terang menderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam yang datang, yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Lalu orang Belanda yang kejam itu datang bersama istrinya. Hei, tunduklah dan beri hormat, atau your horse dan isinya jadi milik I. Please ambilkan dia sembako. Siapa yang paling kalian hormati di sini? Tentu membonjol, Tuan. Hei, siapa itu? Harusnya aku yang kalian segani di sini. Ini, bawa sana. Baik, Tuan, saya pergi. Orang Belanda yang bernama James dan Kelly itu meminjamkan hal untuk mengadu domba rakyat yang ada di daerah itu. Karena dengan kesibukan mereka bertengkar, Belanda bisa mudah menguasai Indonesia. Memang ada dua golongan yang sangat berbeda pemahaman, namun mereka tidak bersisih atau bertengkar, yaitu kaum padri ulama-ulama dan kaum adat masyarakat adat yang masih suka berjudi dan mabuk-mabukan. Hahaha, ide bagus Kelly. Good, very good. Oke, sekarang tugas kita hanyalah menghasut kedua golongan itu. Ya, betul. Kita harus menghasut kedua golongan itu. James dan Kelly pun menuju ke tempat kedua golongan itu, dan di sisi lain Tuan Kui Membonjol sedang berjalan-jalan di pemukiman penduduk. Tuan Kui Membonjol yang sedang berjalan-jalan kemudian bertemu dengan kaum adat yang sedang berjudi. Tuan Kui Membonjol menghampiri kaum adat tersebut. Hai kalian, hentikan perbuatan kalian. Mengapa kami harus menghentikan? Karena di dalam Islam, perbuatan perjudian tidak diperbolehkan. Tidak, ini adalah tradisi kami. Tidak, hentikan, atau Tuhan akan menghukum kalian. Wahai kaum adat. Ah, pergi saja kamu. Iya, pergi. Sana. Tuan Kui Membonjol pun pergi dengan perasaan kesal karena tidak bisa menghentikan kaum adat. Di sisi lain, pertengkaran kecil antara kaum padri dengan kaum adat sudah terdengar oleh orang Belanda yang kemungkinan memanfaatkan kejadian ini. James, bagaimana jika kita memanfaatkan peristiwa ini untuk merebut tanah Minang? Ya, it's good idea. Tapi bagaimana caranya? Kita adu domba saja mereka. Baiklah, kita jalankan saja rencananya. Orang Belanda pun mengadakan pertemuan dengan kaum padri. Apakah kaum kalian tidak sadar bahwa kaum kalian lebih sedikit daripada kaum adat? Kaum kalian telah direndahkan oleh kaum adat. Nama baik kaum kalian telah dibuat hancur oleh kaum adat. Kaum adat akan memikirkan bagaimanapun caranya untuk membuat kaum kalian hancur dan membuat nama baik kaum kalian menjadi kotor. Apakah itu benar, Tuan? Jika kau tidak percaya, ambil saja uang ini. Tidak, Tuan, kami selalu percaya pada Tuan. Ambil saja uang ini. Saya pergi dulu. Good afternoon. Terima kasih, Tuan. Oh, berani benar mereka mengatakan hal yang seperti itu. Di lain tempat, Kelly menghasut kaum adat seperti James menghasut kaum padri, dan tujuannya untuk mengadu domba. Hati kaum adat dan kaum padri pun berapi-api. Ternyata benar dugaan mereka, kaum adat dan kaum padri pun mengalami perselisihan. Satu, kita tidak perlu berperang hanya untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita bisa membicarakan ini dengan baik-baik. Apa kau takut? Saya tidak takut, tapi kita bisa membicarakan hal ini dengan baik-baik. Banyak bicara kau. Perang dimulai antara kaum padri dan kaum adat, tetapi peperangan itu dimenangkan oleh kaum ulama. Atas kekalahannya, kaum adat pun pergi meminta bantuan kepada orang Belanda. Mereka berniat untuk melawan kaum padri. Dengan kesepakatannya, mereka membagi dua wilayah Minangkabau. Keesokan harinya, pertemuan antara kaum adat beserta Belanda dengan kaum padri pun terjadi. Datuk, apa ini? Mengapa kau membawa orang Belanda ini? Saya kira kita hanya akan membahas permasalahan kita. Saya tidak ada bilang begitu. Datuk, apa kau tidak tahu betapa liciknya orang Belanda tersebut? Bilang saja kau iri. Karena kaum kami telah bersatu dengan orang-orang Belanda ini. Kita bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa orang itu. Ingat, apakah kalian tidak ingin menyelesaikan permasalahan ini? Tidak usah bertele-tele, Tuan James. Aku hanya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Akhirnya, Datuk Didi pun menyetujui perjanjian tersebut.
Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Masang, yang dimana salah satunya menekan penerapan batas wilayah antara kaum Padi dengan kaum Adat atau Belanda. Tapi siapa sangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan membuat rakyat Minangkabau semakin sengsara dengan sistem tanam paksa yang dibuat oleh Belanda. Merasa dihianati, Datuk Didi pun pergi ke perbatasan untuk menemui Tuanku Imam Bonjol. Saya menyesal telah mempersetujui perjanjian ini dan bekerja sama dengan orang-orang Belanda ini. Kaumku pun mengadu bahwa Belanda sering memaksa mereka untuk bekerja. Sekarang kau sudah lihat kan apa yang diperbuat Belanda kepada penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tapi kau tidak menyadari hal tersebut. Saya meminta maaf telah mempercayai orang-orang Belanda. Kini bagaimana cara kita untuk mengusirnya? Sekarang kita akan bersatu untuk mengusir orang-orang Belanda tersebut. Kau kumpulkan kaummu dan aku kumpulkan kaumku. Baik, Tuan. Baik, kita bisa bertemu di peristirahatan Belanda. Saya akan membawa pasukan saya, dan jika kita kalah, jangan sampai kita terdorongkan oleh pasukan Belanda. Datuk Didi dan Tuanku Imam Bonjol beserta pasukan, mereka pun pergi untuk menyerang. Oh, apakah seluruh pasukan sudah siap? Siap, Tuan. Serang! Tuan, kita diserang. Sebaiknya kita kabur sebelum mereka membunuh kita. Hubungilah pusat bantuan dan mintalah bantuan dari Pulau Jawa. Siap, Tuan. Lapor, saya suruhan dari Kapten James ingin meminta bantuan dari Pulau Jawa karena pasukan kami telah gugur melawan pasukan Minang. Kami akan segera mengirimkan pasukan hari ini. Siap. Lapor Tuan, saya sudah menghubungi pusat. Mereka akan mengirimkan pasukan pada hari ini. Bagus, besok kita akan menyerang kedua kaum itu. Siap, Tuan. Setelah mendapatkan bantuan dari pasukan yang berada di Pulau Jawa, Belanda pun berhasil menguasai daerah Sumatera Barat. Tapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palopo untuk berunding. Pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh pasukan Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan pada akhirnya ke Lota, Minahasa dekat Manado, dan meninggal pada 6 November 1864 dan dimakamkan di Minahasa dekat Manado. Serta Pulau Sumatera Barat pun menjadi milik Belanda.